output program kerja yang telah kami laksanakan oleh Subunit B. Saya akan mula dulu untuk jelaskan output program saya, iaitu tentang pengolahan limbah pertanian sebagai pakan ternak. Program ini saya lakukan agar ibu bapa dapat memanfaatkan limbah-limbah pertanian di Dukun Ningipik sama Guyangan Kidul untuk hewan ternak yang dipelihara. Jadi di sini saya sudah meringkaskannya dalam bentuk poster di mana terdapat 3 jenis poster. Yang pertama dijelaskan tentang apa itu limbah pertanian dan mengapa limbah pertanian itu bermanfaat sebagai pakan ternak dan jenis-jenis bahan limbah pertanian yang bisa digunakan sebagai bahan pakan ternak. Lalu di poster kedua, saya telah memasukkan informasi tentang cara atau cara untuk melakukan pengolahan limbah pertanian ini menjadi pakan ternak, iaitu menggunakan cara silase, di mana cara silase ini banyak digunakan di pertanakan hewan sapi kerana pakan ini sering dapat digunakan dalam waktu yang jangka yang lama serta dapat sangat bermanfaat pada cuaca-cuaca yang atau musim-musim kering di Indonesia. Jadi di sini tertulis pengertian tentang silase, manfaatnya, ciri-ciri silase yang baik, perbandingan antara silase yang baik dan buruk serta cara pemberian silase pada hewan ternak. Pada poster ketiga pula telah saya masukkan informasi tentang cara pembuatannya. Nah, untuk cara pembuatannya saya menggunakan tanaman jagung. Soalnya saya survey pada sudah melakukan survey pada Dukuh Ningipik sama Guyangan Kidul dan ada hasil pertanian tanaman jagung. Jadi limbah pertanian jagung ini bisa digunakan sebagai pakan ternak alternatif untuk sapi di mana ia bisa membantu untuk menggemukkan sapinya. Jadi saya sudah masukkan bahan-bahan dan alat-alat yang perlu digunakan serta cara pembuatannya. Ketiga-tiga poster ini sudah saya publikasikan kepada Bapa Dukuh Guyangan Kidul sama Ningipik melalui grup WhatsApp dan diharapkan bahawa sudah sampai ke warga desa. Mungkin bapa atau ibu ada pertanyaan ataupun kritik atau saran dari poster yang sudah saya lakukan. Jika belum, mungkin saya kalau masih belum ada lagi, saya sampaikan ke Evilia dulu untuk presentasikan programnya terlebih dahulu. Nanti pada hujungnya bisa dilakukan kritik dan saran dari bapa dan ibu warga desa di Dukuh Ningipik sama Guyangan Kidul. Evilia boleh tayangkan program kamu juga sekarang. Baik, ini penjelasan terlebih dahulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dukuh Guyangan Kidul dan Ngipe. Jadi perkenalkan, saya Afilia Rosana. Jadi sosialisasi program saya yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah mengenai deterjen. Nah, deterjen ini nanti akan saya jelaskan menggunakan output berupa poster yang telah saya share juga posternya di grup bersama Bapak Dukuh kemarin. Nah, pada
proker saya ini, deterjen, nanti akan saya jelaskan apa itu yang disebut deterjen, kemudian juga bagaimana kandungannya, dan selanjutnya untuk poster pertama. Untuk poster yang kedua nanti berisi tentang limbah deterjen. Kemudian yang terakhir nanti tentang alternatif pengolahannya yang saya dasarkan pada referensi suatu penelitian. Nah, mungkin lebih detailnya nanti akan saya jelaskan, dan juga apabila ada tanggapan atau saran ataupun pertanyaan nanti dapat Bapak sampaikan. Mungkin dari saya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Abilah, mungkin tadi saya lupa untuk share screen untuk tunjukkan hasil program kami. Izinkan saya untuk share screen dulu ya Bapak. Jadi dari tadi hasil program dari saya yang tentang limbah pertanian sebagai pakan ternak, ini hasil poster saya. Yang pertama tentang apa itu limbah pertanian dan jenis-jenis pertanian, jenis-jenis limbah pertanian yang bisa digunakan sebagai pakan ternak. Pada poster kedua pula sudah saya ringkaskan cara untuk melakukan pengolahan limbah pertanian sebagai pakan ternak dengan menggunakan cara silase, di mana sudah ditulis di sini apa itu silase, di mana dia adalah pakan hijauan yang telah difermentasikan dan disimpan dalam kantong plastik, dan pakan ini bisa disimpan dalam waktu yang jangka yang lama serta ia sangat baik untuk penggemukan hewan ternak. Jadi di sini ada manfaatnya, ciri-ciri silase yang baik sama perbandingan antara silase yang baik dan buruk serta cara pemberiannya. Pada ketiga pula adalah cara pengolahannya, di mana kita ada bahan-bahan yang diperlukan. Jadi untuk cara pengolahannya saya gunakan tanaman jagung. Soalnya saya sudah buat survey yang dikatakan tadi, di mana ada tanaman jagung di Dukuh Ningipik sama Guyungan Kidul, dan ini sangat bermanfaat untuk penggemukan sapi. Lalu di bawah sini saya sudah memasukkan cara pembuatan silase tersebut. Itu untuk program kerja saya. Mungkin untuk Evila mau ditunjukkan hasil poster deterjen tadi. Baik Dev, terima kasih atas waktunya. Baik, saya izin share poster yang telah saya buat mengenai deterjen. Baik, izin konfirmasi apakah sudah terlihat apa yang saya share? Ya, sudah terlihat. Ya, jadi di sini untuk proker saya mengenai limbah deterjen dan pengolahannya terdiri atas 3 poster. Yang pertama yaitu tentang deterjen. Nah, di poster pertama ini deterjen, jadi saya membahas apa itu deterjen, pengertiannya, kemudian juga bahan-bahan utama atau komponen dari deterjen. Nah, kemudian saya akan jelaskan ini. Kemudian itu untuk poster yang pertama. Kemudian untuk yang kedua nanti akan dibahas mengenai limbah deterjen. Nah, dalam poster ini memuat pengertian apa itu limbah deterjen, kemudian apa sumber utama dari limbah deterjen. Nah, kemudian juga apa dampak dari limbah deterjen bagi lingkungan. Seperti itu. Kemudian juga bahan
apa, bahan utama penyusun deterjen apa yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Itu untuk poster yang kedua. Kemudian yang untuk poster terakhir mengenai pengolahan limbah deterjen. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai alternatif dari pengolahan limbah deterjen, yaitu dengan batu kapur dan tempurung kelapa. Karena bahan ini menurut saya mudah didapatkan atau diperoleh seperti itu. Ini juga saya dasarkan pada suatu penelitian yang dilakukan oleh Jasman dan Kuhubung. Seperti itu. Okey, terima kasih Evilia. Mungkin sebelum saya masuk ke sesi tanya dan jawab, saya serahkan ke Luisa untuk presentasikan programnya juga. Luisa, bisa ke? Oke deh, makasih. Sebelumnya selamat malam Bapak dan teman-teman yang saya hormati dan saya sayangi. Jadi untuk malam kali ini saya ingin mempresentasikan terkait membangun wisata agro dengan pemanfaatan lahan pertanian. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu, Nje. Kalau seperti ini, Kalau dari saya masih belum, Luisa. oh belum, oke. Maaf, sepertinya ada sedikit koneksi saya agak buruk, Bapak dan teman-teman. Izin sekali lagi. Dev, apakah Masih belum terlihat? bisa. Agak terputus-putus Belum. sinyal kamu. Atau mungkin Di aku belum terlihat, Luisa. jadi
Luisa? Maaf ya, mungkin Luisa mempunyai kendala dengan jaringan internetnya. Mungkin dari Evilia tadi ada sedikit penambahan yang mau dilakukannya. Mungkin bisa dilakukan penambahannya dulu. Baik, terima kasih Dev atas waktunya. Bagaimana, Luisa? Halo Luisa. Ya, mungkin Luisa internet dia terputus. Jadi Evilia boleh sambung dulu. Oh ya, baik. Berarti saya ya nih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya izin share screen nggih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Duko Guyangan Kidul dan Bapak Ngipe, juga Pak Radi yang baru join juga. Selamat malam. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang menjadi proker saya. Jadi yang telah saya jelaskan tadi, sedikit jelaskan. Jadi proker saya mengenai limbah deterjen dan juga alternatif pengolahannya. Jadi untuk yang pertama saya akan jelaskan mengenai apa itu deterjen secara umum. Jadi seperti itu. Baik, dapat saya mulai. Deterjen. Jadi deterjen yang telah kita ketahui, siapa yang tidak kenal deterjen dan siapa yang tidak tahu deterjen. Karena bahan ini sangat sangat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Jadi menurut Adia Stuti dan Basono dan juga Apriani, deterjen adalah suatu produk pembersih untuk mencuci yang sering digunakan dalam industri ataupun rumah tangga. Kemudian deterjen juga disebut dengan istilah deterjen sintesis. Kenapa sintesis? Karena sintesis ini deterjen ini merupakan bahan yang dibuat secara sintesis atau dalam skala industri seperti itu. Nah, deterjen ini memiliki kelebihan dibandingkan sabun biasa, yaitu dapat mengatasi air sada dan larutan asam. Nah, apa itu air sada yang dimaksud? Jadi air sada itu merupakan air yang mengandung atau memiliki kandungan di dalamnya ada suatu unsur kalsium dan magnesium. Kemudian untuk larutan asam ini bukan bayangannya seperti larutan yang berasa kecut atau seperti larutan asam buah asam itu, tapi larutan asam di sini maksudnya adalah larutan yang mengandung senyawa asam seperti HCl dan kemudian lain-lainnya seperti itu, kandungan senyawa asam. Kemudian juga menurut Ningsih, deterjen adalah produk pencuci atau pembersih pakaian yang mengandung komponen seperti surfaktan. Nah, surfaktan ini merupakan sebuah komponen utama bagi deterjen. Surfaktan ini yang dapat menghilangkan kotoran, seperti itu. Kemudian untuk komponen utama dari deterjen adalah telah saya tuliskan di sini. Untuk komponennya ada 70-80% itu builders. Jadi builders ini akan saya sampaikan nanti detailnya di bawah. Kemudian sekitar 20-30% berupa bahan dasar, kemudian 2-8% adalah bahan aditif atau tambahan. Nah, berikut akan saya jelaskan secara detail
bahan-bahan dari deterjen. Untuk yang pertama adalah bahan aditif atau tambahan. Jadi bahan tambahan ini dapat berupa enzim, agen anti redeposisi, zat pengakali, penghambat korsi, dan pencerah optimal, dan juga pewangi. Pewangi agar harum juga, kan deterjen memiliki wangi yang khas tertentu. Oke, selanjutnya ada bahan filler. Filler atau disebut pengisi. Jadi filler ini atau pengisi berfungsi untuk memperbanyak atau memperbesar volume. Jadi seperti agar nanti dia seperti kayak mengembang seperti itu deterjennya. Zat atau bahan filler yang biasa digunakan di industri-industri adalah natrium sulfat. Kemudian untuk bahan selanjutnya adalah surfaktan. Jadi surfaktan ini merupakan suatu senyawa yang terkandung dalam deterjen. Dia berfungsi untuk mengangkat kotoran pada pakaian. Jadi lebih ke ini fungsi yang paling utama untuk menghilangkan kotoran seperti yang kita ketahui deterjen. Selanjutnya yaitu builders. Builders itu seperti zat yang atau senyawa yang dia memberikan suatu sifat-sifat bagi deterjen itu. Jadi sifat apa yang diberikan oleh builders? Jadi sifat yaitu kemampuan alkalinitas, kapasitas buffer, dan juga untuk nilai ekonomis. Nah, komponen ini berfungsi untuk melembutkan air dan juga mengendalikan air sadah tadi. Begitu. Itu untuk lebih ke detail pengertian, kemudian bahan-bahan yang ada dalam suatu deterjen. Nah, mungkin dapat saya lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai limbah deterjen. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa setelah melakukan mencuci dengan deterjen, pasti kita akan mendapatkan air limbah. Nah, itu yang disebut, saya maksud itu limbah deterjen, jadi air bekas cucian. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi untuk pertama yaitu pengertiannya terlebih dahulu. Jadi limbah deterjen adalah salah satu limbah yang banyak mencemari perairan. Kemudian untuk sumber utama limbah deterjen berasal dari aktivitas rumah tangga, karena kita ketahui juga pada rumah tangga itu sangat identik dengan mencuci pakaian lah atau mencuci alat-alat rumah tangga seperti itu. Kemudian limbah deterjen apabila masuk ke perairan itu akan mencemari ekosistem perairan. Nah, kenapa bisa mencemari limbah deterjen ini? Karena limbah deterjen terdapat suatu penyusun deterjen yang sulit terurai. Nah, kemudian kita akan bahas juga bahan manakah dari deterjen yang sulit terurai sehingga menimbulkan pencemaran pada ekosistem perairan. Nah, jadi bahan utama penyusun deterjen ini yaitu sodium tripolifosfat atau STP dan natrium dodesil benzen sulfonat. Nah, kedua bahan ini yang sulit terdegradasi secara alamiah. Nah, maksudnya terdegradasi itu seperti apa? Yaitu seperti sulit terurai. Sulit terurai karena rantai kimia dari senyawa ini itu sulit terputus seperti itu. Jadi kedua bahan utama penyusun deterjen ini sulit terurai atau sulit terdegradasi secara alami. Nah, selain dua bahan ini, pencemaran deterjen juga disebabkan oleh adanya surfaktan. Surfaktan apa? Surfaktan namanya ini alkyl benzena sulfonat atau ABS dan juga linear alkyl sulfonat atau LAS. Nah, kedua senyawa ini atau surfaktan ini juga sulit terdegradasi di alam. Nah, kemudian karena bahan-bahan dari deterjen sulit terdegradasi atau terurai di alam secara alamiah, hal ini yang menyebabkan pencemaran lingkungan karena surfaktan dari deterjen limbah deterjen tadi
terakumulasi, maksudnya terkumpul bertumpuk-tumpuk di perairan sehingga akan memperlambat proses difusi lebih ke pelepasan oksigen dari udara sehingga oksigen yang terdalam air berkurang. Perlu kita ketahui bahwa oksigen dalam perairan itu sangat berguna atau ini dimanfaatkan makhluk hidup di perairan untuk bertahan hidup atau melanjutkan kelangsungan hidup dan juga membutuhkan oksigen seperti itu. Nah, untuk dampak dari pencemaran deterjen di perairan yaitu eutrofikasi ini seperti tanaman perairan itu menjadi subur. Nah, tanaman perairan ini tuh yang memberikan dampak negatifnya seperti blooming alga itu. Jadi alga di perairan itu tumbuh subur. Nah, karena alga di perairan, di atas perairan kan kita ketahui bahwa alga itu mengapung kayak tanaman eceng gondok seperti itu kan mengapung di permukaan air. Nah, nanti akan menutupi sinar matahari yang masuk dan juga oksigen untuk masuk ke dalam ekosistem perairan seperti itu. Itu untuk limbah deterjen, kemudian juga dampaknya bagi lingkungan, khususnya ekosistem perairan. Selanjutnya saya memberikan sebuah alternatif dari bagaimana mengatasi agar tidak terjadi pencemaran ekosistem perairan oleh limbah deterjen. Yaitu alternatif yang saya sarankan yaitu pemanfaatan batu kapur dan tempurung kelapa. Jadi untuk alternatif ini saya dasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Jasman dan Kuhubung. Jadi begini skemanya. Jadi air limbah dari bekas deterjen tadi dapat dikumpulkan, ditampung dalam suatu bak atau wadah, kemudian dibuat sebuah perairan dan ada tampungan lagi, tampungan 1 dan tampungan 2. Nah, tampungan ini nanti dialirkan, di sini ada media batu kapur. Jadi B diberi batu kapur dan C itu diberi media tempurung kelapa. Nah, baru setelah itu dapat dilepaskan atau dibuang ke alam agar mengurangi dari senyawa-senyawa tadi yang sulit terurai, senyawa dalam limbah deterjen. Nah, jadi penelitiannya seperti itu. Jadi itu air limbah deterjen kemudian dialirkan ke wadah B berupa media batu kapur. Nah, kemudian nanti alirannya ke wadah C berupa media tempurung kelapa. Kenapa saya memberikan alternatif bahan ini? Karena batu kapur dan tempurung kelapa menurut saya mudah untuk ditemukan di lingkungan sekitar seperti itu. Nah, dari hasil penelitian ini pengolahan limbah laundry menggunakan media batu kapur dan tempurung kelapa dapat menurunkan kandungan deterjen sekitar 39,75 sampai 67,14%. Lumayan banyak. Jadi nanti setelah limbah deterjen diolah terlebih dahulu, kemudian baru bisa dilepaskan ke lingkungan. Seperti itu. Mungkin dari program saya, penjelasan terkait program saya sampai di sini. Kemudian saya mengharapkan apabila ada pertanyaan ataupun apa yang kurang jelas atau perlu didiskusikan, saya sangat terbuka akan hal itu, seperti itu. Kemudian saya juga akan menjawab sebisa saya, sepengetahuan saya, seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih atas waktunya yang diberikan Bapak Dukuh Guyangan Kidul dan Bapak Dukuh Ngipik serta Pak Radi dan juga teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Evilia atas presentasi tadi. Mungkin dari Bapak Dukuh Guyangan Kidul dan Bapak Dukuh Ngipik ada pertanyaan atau kritik dan saran untuk program kami, dipersilakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkanlah, nama saya Pak Tutu Dukuh Guyangan Kidul. Ingin menyampaikan sesuatu ini sedikit. Terima kasih kepada Mbak-mbak, Mas-mas KKN dari UGM, khususnya yang ingin saya tanyakan adalah masalah silase pakan ternak, limbah pertanian untuk pakan ternak, khususnya di Dusun Guyangan Kidul. Memang itu saya mengucapkan banyak terima kasih sudah dikasih ilmu atau pengetahuan masalah limbah pertanian untuk pakan ternak, dan sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat Dusun Guyangan Kidul. Pakan ternak dari limbah pertanian yang dibuat menjadi silase. Cuman ada kendala sedikit, ini masalah pencacahan mesin pencacah tepung jagung. Sini masyarakat memang memerlukan tapi belum punya. Nah, itu kira-kira mahal apa enggak harganya, Mbak atau Mas? Harga mesin pencacah tepung untuk membuat silase. Dan program-program Mbak semua emang diperlukan untuk masyarakat Dusun Guyangan Kidul ataupun IP, karena sangat bermanfaat untuk sumber kehidupan khususnya di Dusun Ngipik maupun di Dusun Guyangan Kidul, masalah deterjen maupun pakan ternak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan yang saya tanyakan sekali lagi, mahal apa enggak mesin pencacah tepung untuk membuat silase. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kritik dan saran serta pertanyaan tadi. Untuk menjawab persoalan Bapak tadi, untuk mesin pencacah buat pengolahan limbah pertanian sebagai pakan silase itu, setahu saya mesinnya sedikit mahal, tetapi saya kurang tahu harga mesin tersebut. Mungkin nanti saya bisa mencarikan lebih informasi dan menyampaikan ke bapa melalui grup WA. Ya, terima kasih. Ya. Kalau dari bapa Dukuh Ningipik ada pertanyaan ataupun kritik dan saran bagi program-program kami, dipersilakan. Untuk bapa Dukuh Guyangan Kidul, sudah saya carikan informasi tentang harga mesin giling untuk tanaman jagung tersebut. Harganya sekitar 750,000 hingga yang paling mahal adalah 4,500,000. Jadi kalau untuk alternatifnya, selalunya yang paling sederhana adalah penggunaan pisau ataupun parang untuk pemotongan, tapi dia mengambil masa yang sedikit lama untuk pemotongannya. Jadi mungkin disarankan untuk mempercepatkan pemotongannya, bisa dikeringkan dulu tanaman limbah pertanian jagung tersebut, lalu dibasahi sedikit untuk pemotongannya. Jadi dia menjadi lebih cepat untuk pemotongannya kalau tidak ada mesinnya. Tapi untuk mesinnya sekitar harga tersebut 750,000 hingga 4,500,000 sebegitu. Ya, terima kasih Mbak atas informasi ini pun. Turun.
Mungkin dari Bapak Rico ada pertanyaan atau kritik dan saran bagi program kami? Tidak ada Mbak, udah bagus, terima kasih. Baik Bapak, mungkin mungkin itu saja bagi dari kami. Maaf dari Luisa kerana kendala signalnya dia tidak dapat mempresentasikan programnya, jadi dia harus keluar tadi sementara kita ada rapat. Mungkin untuk program-program lain kami akan menjelaskan lebih lanjut jika ada masalah atau pertanyaan di grup WA yang sudah kami lakukan bersama Bapak Dukuh Kuyangan Kido sama Minipik. Lalu jika tidak begitu berinformasi juga, kami akan datang ke Dukuh Ningipik dan Guyangan Kido pada tanggal 28 Ogustus untuk melakukan penyuluhan program kami di Dukuh tersebut. Mungkin itu bisa membantu Bapak untuk memahami program-program kami lebih. Ya, terima kasih Mbak. Ya, mungkin itu saja buat malam ini. Terima kasih kepada Bapak Dukuh Kuyangan Kidul dan warga desa Dukuh Ningipik yang sudah join untuk rapat atau diskusi program output program kerja KKN Subunit B sama Pak Radi. Terima kasih juga sudah sudi datang hadir untuk mendengarkan output program kami. Mungkin itu saja dari kami. Selamat malam. Saya kembalikan kepada Vincent dulu. Baik, terima kasih Davis ini, teman-teman Subunit B serta Bapak Bagat Desa, Dukuh, Dusun Ngipik dan Guyangan Kidul yang sudah menyediakan waktu untuk mengikuti presentasi dari Subunit B. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami. Mungkin Pak Radi, apakah ada yang ingin disampaikan? Matur nuwun, Pak. Terima kasih Vincent. Sugeng dalu Pak Tugiman. Sugeng dalu Pak Dukuh Guyangan nggih. Matur nuwun sangat Pak sudah kesorawuh di dalam media pertemuan pada malam hari ini itu. Jadi sebetulnya kemarin itu dari rekan-rekan itu juga bingung bagaimana cara untuk menyampaikannya, terus bagaimana cara untuk berkomunikasi, berdiskusi dengan masyarakat itu ya. Jadi kemudian kemarin kita sempat juga berdiskusi, kalau dengan kita sebetulnya setiap minggu kita ada pertemuan gitu, tapi kalau dengan masyarakat mungkin malah belum ada. Nah terus kemudian kemarin kita nyoba inilah ya kita saling bertegur sapa, kemudian kita saling berkomunikasi, salah satunya ya lewat media ini yang mungkin hanya terbatas orangnya atau mungkin yang bisa rawuh itu, tapi tidak apa-apa, semangat kita satu yaitu untuk menjalin silaturahmi itu ya, antara adik-adik KKN dengan warga masyarakat, khususnya dengan Pak Dukuh gitu ya. Nah, karena memang situasi kondisi yang tidak memungkinkan itu. Nah, sebetulnya kalau forum ini bisa dimanfaatkan sekaligus untuk ya mensosialisasikan kegiatan, program, saya kira sangat baik itu ya. Sayangnya tadi ada beberapa yang belum bisa join, itu mungkin di the next pertemuan itu saya kira bisa disiapkan gitu ya. Jadi apa yang ingin disampaikan kepada Pak Dukuh, kalau bisa serangkaian program semuanya itu ya. Jadi pas momen pertemuan ini
kira-kira kegiatannya apa dalam satu matrik itu, terus kemudian masing-masing nanti bisa disajikan, disampaikan. Nah, biar Pak Dukuh bisa memberikan feedback gitu, kira-kira bahannya seperti apa gitu. Saya kira mungkin itu Vincent sebagai masukan dari untuk adik-adik gitu. Baik, matur nuwun J atas tanggapannya untuk kami. Kami akan selalu berusaha keras walaupun memang dari aturan kampus dari kami itu KKN itu dilaksanakan secara full daring, tapi kami akan berusaha untuk memaksimalkan sosialisasi program-program dari kami setelah pelaksanaan KKN ini, yaitu tanggal 28 Agustus. Seperti yang sudah disampaikan, mungkin di grup koordinasi kami akan melakukan kunjungan secara fisik dengan perwakilan dari kami yang bisa datang akan memaksimalkan sosialisasi. Mungkin saya pikir mungkin penyuluhan dari kami itu bisa lebih maksimal dan lebih dirasakan kebermanfaatannya untuk Bapak Ibu warga desa sekalian. Ya, maksud saya Vincent, jadi misalkan forum ini digunakan untuk mempersiapkan gitu ya, sekaligus untuk persiapan sosialisasi awal lah, atau persiapan biar bisa dapatkan masukan dari Pak Dukuh gitu ya. Kalau kemudian nanti kita merencanakan kunjungan satu hari gitu ya, tanggal 28, ini kan lokasinya lumayan jauh gitu ya Pak, jadi Ngipik ke Guyangan itu lumayan gitu ya, kemudian dari Tegarjo ke ini kan ya lumayan gitu, jadi memang lokasinya itu agak jauh gitu ya. Mungkin Vincent sudah pernah ke sana atau belum ya? Oke, saya sudah pernah ke sana Pak. Ya. Ya, itu saja Vincent. Jadi kalau misalkan ini forum bisa dipakai untuk persiapan, sehingga besok pada saat pelaksanaan itu tidak begitu banyak memakan waktu gitu. Maksudnya itu Vincent. Ya. Iya Pak, matur nuwun Pak. Dari Bapak perwakilan warga dusun, apakah ada yang ingin disampaikan, Cik? Monggo Pak Dukuh. Kalau dari Dusun Guyangan Kidul cukup dari saya Pak, tidak ada dari warga yang ingin menyampaikan ke forum ini. Bapak. Pak, matur nuwun Pak atas informasinya. Mungkin kalau tidak ada lagi, mungkin saya akhirin untuk forum diskusi dan penyuluhan dari Subunit B pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, akan kami perbaiki ke depannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-bapak, teman-teman sekalian. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak semuanya. Sehat-sehat selalu Bapak. Amin.